Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kesejahteraan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Tujuan kami membuat video ini untuk menunaikan tugas yang diberikan oleh Pak Azhar, yaitu tentang pemungutan liar yang ada di pelayanan publik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Satria dengan NIM akhir 851 bersama rekan-rekan saya, dimulai dari yang kanan. Nama saya Yusuf Tamar dengan NIM akhir 818. Kemudian Nama saya Alvin Rehan Martabesi dengan 3 digit NIM terakhir 536. Dengan saya terakhir, nama saya Muhammad Ibn Anwar dengan NIM 3 digit terakhir 804. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Altat Syiroi Citakas dengan 3 digit nomor akhir NIM saya yaitu 836. Di sini saya izin menjelaskan mengenai kasus viral pungli yang maraknya sedang terjadi saat ini. Saya mengambil kasus pungli di Satpas Sim Polres Bekasi Kota baru-baru ini, yaitu yang saat ini kembali memicu keresahan publik. Melalui rekaman yang viral, terlihat jelas bagaimana prosedur ujian sengaja dipersulit untuk menciptakan celah bagi oknum dalam menawarkan jasa kelulusan instan dengan tarif ilegal yang melambung tinggi. Kemudian praktik ini menunjukkan pula bahwa pungli bukan sekedar masalah teknis, melainkan hambatan serius bagi tatanan negara. Sebagai pajak ilegal, pungli secara paksa menghisap daya beli masyarakat demi keuntungan pribadi suatu oknum. Lebih jauh lagi, ketika prosedur hukum dapat dibeli, aturan kehilangan fungsinya sebagai standar kompetensi dan berubah menjadi komoditas. Hal ini menciptakan ketidakadilan struktur, kemudian di mana akses pelayanan publik hanya berpihak pada mereka yang bermodal. Sementara masyarakat kecil terus terbebani oleh birokrasi yang korupsi. Kemudian normalisasi terhadap praktik ini hanya akan merusak kualitas pelayanan publik secara jangka panjang. Menolak jalur belakang adalah langkah nyata untuk memastikan birokrasi tetap berjalan pada koridor hukum, sehingga hak setiap warga negara terlindungi tanpa adanya pungutan tambahan yang tidak sah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, kata siapa mengurus dokumen itu sangat mudah? Tentu tidak, karena pada saat ini banyak yang namanya pungli atau pungutan liar yang terjadi di sekitar kita. Maka kali ini kita akan bahas 3 contoh kasus nyata. Yuk kita simak sama-sama. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Alvin. Saya memiliki pengalaman yang kurang mengenakan pada saat saya mengurus KTP. Nah, pada waktu itu saya datang ke kelurahan dengan pikiran saya bahwa membuat KTP kan itu gratis, tidak ada tambahan biaya administrasi atau semacamnya. Nah, tetapi pada saat keberlangsungannya saya telah mengurus, kemudian beberapa menit kemudian ada tugas kelurahan yang tiba-tiba menghampiri saya dan dia bilang bahwasannya ada biaya tambahan, yaitu biaya administratif sebesar 50.000. Di situ saya sempat berpikir bahwa apakah ini memang pungutan resmi atau pungutan liar, karena seperti yang saya ketahui sendiri bahwa ketika bikin KTP itu tidak ada biaya tambahan atau biaya pungutan karena sudah diurus oleh negara dan sudah diberikan biaya oleh negara. Dan juga tugas kelurahan sudah diberikan gaji oleh negara. Nah, itu mungkin pengalaman dari saya, kemudian dari rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Adam. Pengalaman saya ini untuk proses pembuatan SIM yang dimana seharusnya secara resmi itu kan telah ditetapkan untuk pembuatan SIM itu tersendiri aja hanya membutuhkan biaya sebesar 125.000. Dan pada saat saya telah mengikuti prosedural tes yang persyaratan untuk mendapatkan sebuah SIM ini, saya dinyatakan gagal oleh petugas tersebut, dan petugas tersebut ini malah memberitahu saya, mau saya bantu aja tidak mas, nanti cukup menggunakan biaya 500.000 yang dimana sangat jauh melonjak dari harga yang awal telah ditetapkan oleh persyaratan tersebut. Dan juga pada saat saya masuk ke dalam, sebelum saya tes untuk mengikuti mendapatkan SIM ini,
banyak sekali calon-calon ataupun orang-orang yang ingin membantu proses pembuatan SIM yang hanya bisa ditunggu, yang hanya cukup sejam ataupun di bawah sejam itu, yang harus mengeluarkan biaya sekitar 500.000 itu. Mungkin itu pengalaman dari saya. Berikut dari rekan saya. Nah, kalau pengalaman dari saya punya pengalaman yang paling ngeselin tuh dari pelayanan publik di Indonesia. Saya waktu itu kehilangan dompet. Nah, saya langsung lapor ke polsek terdekat. Pas saya sampai di situ langsung disuruh buat surat kehilangan oleh polisinya. Nah, tapi dimintain biaya administrasi yaitu 50.000. Dan polisi bilang lagi kalau ingin prosesnya cepat harus membayar 100.000. Padahal di peraturannya itu kalau membuat laporan kehilangan pada polisi itu tidak dipungut biaya apapun. Banyak warga Indonesia yang belum tahu dan mereka akhirnya membayar, dan ujung-ujungnya kasus tersebut tidak ditindaklanjuti. Itu aja sih kalau dari kasus dari saya. Baik, itu teman-teman semua yang udah menceritakan beberapa keluh kesahnya, mulai dari teman saya ini yang dinyatakan bahwasanya kesulitan dan perlu biaya tambahan untuk mengurus hanya sekedar KTP. Kemudian saya pribadi mengurus SIM yang seharusnya itu kan menjadi syarat yang mudah untuk didapatkan, karena banyak masyarakat Indonesia juga memiliki kendaraan untuk berkendara, tapi malah dipungut banyaknya biaya hingga melonjak. Dan juga teman saya yang memiliki kehilangan barang yang seharusnya itu sebagai sarana yang telah disediakan oleh negara, namun disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Oke, jadi dengan adanya 3 kasus teman kita ini, kita jangan diam, kita harus melaporkan kepada pihak yang berwenang, atau kita harus laporkan kepada Ombudsman RI. Yang kedua ada lapor SPAN, yang ketiga ada cyberpungli yang terdapat di daerah kita masing-masing. Maka ingat, kita bayar pajak bukan bayar pungli. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.